Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari Super Sentai yang baru saja rilis, yaitu Osama Sentai King Oger. Di mana di series ini menceritakan tentang 5 negara besar bernama Sugodam, Enkosopa, Isabana, Gokan, dan Tofu. Diceritakan kalau di sebuah dunia fantasi tersebut kerajaan mereka berbeda status. Namun kelima kerajaan ini harus bersatu menghadapi sebuah ancaman bumi yang bernama Bagnarok. Menurut tradisi dikatakan bahwa kerajaan Bagnarok seharusnya telah dikalahkan 2000 tahun yang lalu dan akan bangkit kembali tahun ini. Dan 5 kerajaan fantasi ini memiliki tugas untuk melawannya. Hingga akhirnya raja dari kelima negara telah berkumpul di Sugodam. Dan mereka merupakan perwakilan negara terkuat di dunia. Mereka pun berkumpul untuk membentuk aliansi dalam persiapan kembalinya Bagnarok. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini berisi full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Desire Driver. Di episode pertama ini, cerita dibuka dengan sebuah ramalan tentang 5 pahlawan serta dewa penjaga King Oger yang bersatu mengalahkan Bagnarok demi menyelamatkan manusia. Di mana kini kelima pahlawan itu bersama Sugotnya menciptakan 5 kerajaan yang telah hidup dengan damai. Namun sebuah ramalan mengatakan bahwa setelah tertidur selama 2000 tahun, Bagnarok akan bangkit kembali. Dan saat ini waktu itu telah sampai, di mana pada tahun yang diramalkan. Lalu Shin pun berpindah di sebuah negara bernama Sugodam. Di mana di sana terlihat orang-orang sedang berjoget menyambut kedatangan 5 raja dari berbagai kerajaan yang akan beraliansi. Lalu kita pun diperkenalkan oleh beberapa orang yang merupakan seorang raja dari kerajaan masing-masing. Seperti Himeno dari kerajaan Isabana yang merupakan negara kesenian dan kesehatan. Kaguraki dari kerajaan Tofu yang merupakan negara pertanian. Rita dari kerajaan Gokan yang merupakan negara hakim penguasa. Dan Yanma dari kerajaan Enkosopa yang merupakan negara teknologi. Tak lama kemudian mereka pun pergi menggunakan sugotnya masing-masing menuju Sugodam. Sesampainya di sana mereka pun disambut meriah oleh rakyat Sugodam. Sedangkan di tempat berbeda, kita juga diperkenalkan dengan pria yang merupakan seorang rakyat biasa dari kerajaan Sugodam bernama Gira. Di mana Gira memiliki sifat yang suka menolong dan mengagumi raja yang ia yakin selalu melindungi rakyatnya. Shin pun kembali ke kerajaan Sugodam. Raja Sugodam yang bernama Rakules Hesti mengajak semua raja untuk beraliansi membangkitkan dewa penjaga King Oger. Untuk itu Rakules meminta semuanya mengangkat pedang mereka masing-masing sebagai tanda jika mereka setuju Rakules menjadi pemimpin. Saat yang lain mulai mengangkat pedangnya, tak diduga Yanma mengatakan bahwa ia tak setuju Rakules menjadi pemimpin. Karena Yanma merasa lebih layak menjadi pemimpin dan dapat membangkitkan Dewa Kuwagata menggunakan tenaga listriknya. Dan tak hanya itu, ia juga menduga bahwa Rakules hanya menjadikan ramalan itu untuk memonopoli kekuasaan. Sehingga Yanma keluar dari istana itu dan berkata bahwa ia akan berdiri sendiri. Tak lama kemudian mereka dikejutkan dengan sebuah guncangan yang merupakan pertanda bahwa Bagnarok telah bangkit. Ternyata benar saja, di luar beberapa monster pun muncul. Para raja pun berubah dan memulai pertarungan untuk menyelamatkan rakyatnya. Saat Gira berusaha menyelamatkan diri, tak diduga seorang gadis bernama Kogane terluka akibat kekacauan itu. Namun Kogane yakin raja pasti akan melindungi mereka. Di saat yang sama, Himeno datang untuk menyelamatkannya dan meminta Gira untuk pergi menyelamatkan diri. Namun saat semuanya bertarung menyelamatkan rakyatnya, tak diduga Rakules malah bersantai di singgasananya. Di saat yang sama, akhirnya Gira sampai di istana dan terkejut melihat rajanya yang tak ikut berjuang menyelamatkan rakyat. Di sana Rakules berkata bahwa ia akan bertarung jika Dewa Kuwagata telah bangkit. Dan di sana ia malah menyalahkan Yanma yang tak ingin bersatu sehingga Dewa Kuwagata belum bangkit. Ia bahkan berencana untuk menyerang kerajaan Enkosopa. Sesuai dugaan Yanma sebelumnya, di sini pun terungkap bahwa Rakules ternyata memang berencana menundukkan kelima kerajaan demi kepentingannya sendiri. Dan untuk itu ia pun harus membiarkan rakyatnya dibunuh oleh para monster sebagai sebuah pengorbanan. Gira pun terkejut mendengar hal itu dari raja yang selama ini ia kagumi.
Ia lantas merebut pedang milik Hercules tanpa ia sadari. Sementara di tempat berbeda, Yanma berusaha membangkitkan Dewa Kuwagata. Namun sayangnya usaha yang ia lakukan tak berhasil. Gira yang telah berhasil merebut pedang dari Hercules pun sangat marah sehingga ia menghunuskan pedang itu ke arahnya. Hal itu pun lantas membuat Hercules memvonisnya sebagai musuh bagi dunia. Tak diduga hal itu lantas membuat Gira menjadi lebih bersemangat untuk melawan ketidakadilan Hercules dan menobatkan dirinya sebagai raja kejahatan yang akan menguasai dunia. Di saat yang sama, secara tak diduga patung Dewa Kuwagata pun bangkit sehingga membuat semuanya terkejut. Gira pun seketika berubah menjadi Kuwagata Oger dan membuat semua Shugot bersatu menjadi King Oger. Di bawah kendali Gira, King Oger pun akhirnya berhasil mengalahkan monster raksasa di sana. Seusai pertarungan, lagi-lagi Gira meneriakkan tekadnya untuk menguasai dunia dan menjadi raja demi semua orang. Dan Hercules pun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Gira. Lalu episode 1 pun selesai. Setelah berhasil mengambil pedang Hercules, kini Gira menjadi buronan yang akan selalu menantangnya. Saat Gira akan ditangkap untuk dieksekusi, tiba-tiba Yanma sampai di sana dan membawa Gira pergi menggunakan Shugotnya ke kerajaan Enkosopa. Di sana Yanma memperkenalkan diri serta kerajaannya yang berbasis teknologi canggih. Hal itu lantas membuat Gira terperangah. Di kerajaan itu, internet merupakan poin yang terpenting. Karena di sana semua hal dapat dilakukan secara praktis dan otomatis dengan internet dan alat-alat yang canggih. Dan semua teknologi yang berjalan di seluruh kerajaan hanya dikendalikan oleh satu orang saja, yaitu raja mereka yang bernama Yanma Ghost. Di sana diketahui bahwa Yanma merupakan orang yang tak ingin diperintah oleh siapapun, bahkan Hercules. Karena hal itulah ia bertentangan dengannya, terlebih karena sikap Hercules yang licik. Di sana Gira diperlihatkan beberapa kecanggihan yang ada di kerajaan Enkosopa. Tak lama kemudian, Yanma mulai menanyakan tentang bagaimana Gira dapat menjadi King Oger. Namun sayangnya Gira juga tak mengetahui hal itu. Sementara Yanma yang sangat paham tentang mekanisme Shugot merasa tak yakin bahwa Gira bisa mengendalikan mecha King Oger. Di sini pun terungkap tujuan Yanma membawa Gira yang merupakan seorang buronan ke kerajaannya. Hal itu ia lakukan semata-mata hanya untuk menghalangi apapun tindakan Hercules. Yanma juga sangat yakin bahwa Gira sebenarnya bukanlah orang yang jahat. Walau Gira selalu mengatakan bahwa ia akan menjadi seorang raja kejahatan. Tak lama kemudian mereka pun dikejutkan dengan adanya alarm peringatan, di mana ternyata di tengah kota sedang terjadi penyerangan rakyat dari Enkosopa oleh pasukan Bagnarok. Tanpa pikir panjang, Yanma dan Gira pun pergi ke lokasi itu. Sesampainya di sana mereka pun berubah dan mulai pertarungan mereka. Setelah pasukan Bagnarok berhasil dikalahkan, tiba-tiba pemimpin mereka yang bernama Desnarok 8 dan Kamejin muncul di hadapan Gira dan Yanma. Di sana mereka bertujuan untuk memusnahkan seluruh penduduk bumi dan mengambil harta karun yang berupa Shugot yang legendaris. Mereka pun memberikan waktu tenggang sampai malam untuk mereka menyerahkan Shugotnya. Lalu seketika Bagnarok pun menghilang. Sementara di beberapa bagian kota Enkosopa mengalami kerusakan berat akibat serangan Bagnarok sebelumnya. Namun para warga Enkosopa tak khawatir karena 5 negara yang telah beraliansi pasti akan mengirim bantuan. Namun tak diduga bersama dengan itu, Hercules menginfokan kepada warga Enkosopa bahwa mereka telah menghapuskan Enkosopa dari aliansi. Maka dari itu mereka tak akan mengirimkan bala bantuan. Hal itu dikarenakan raja mereka yang dirasa egois dan tak ingin bekerja sama, sehingga membuat semua negara berada dalam bahaya Bagnarok. Bahkan Yanma juga menyembunyikan seorang buronan yang tak lain adalah Gira. Sebagai toleransi dari Hercules, ia meminta Yanma tunduk dan meminta maaf padanya dan rakyat yang telah menjadi korban Bagnarok. Warga Enkosopa yang mulai terprovokasi oleh Hercules pun mencoba melawan Yanma melalui pertarungan meretas Taiman. Namun sayangnya, walau semua warga menyatukan kekuatan mereka sekaligus, mereka tetap tak mampu mengalahkan Yanma. Dengan begitu, Yanma meminta mereka untuk tak menentangnya.
Setelah pertandingan itu, Gira pun meminta kepada Yanma untuk membuang sikap egoisnya dan mengembalikan dirinya ke Sugodam, agar Rakles mengirimkan bantuan kepada rakyat Enkosopa. Namun harga diri Yanma yang sangat tinggi membuatnya tetap tak ingin tunduk pada siapapun termasuk Rakles. Mengingat Enkosopa juga telah menjadi subkontraktor untuk Sugodam dalam waktu yang lama. Di sana Gira juga menyatakan kebenciannya kepada Rakles. Namun jika Yanma tetap egois dan tak peduli dengan rakyatnya, maka Gira menilai sikap Yanma tak ada bedanya dengan Rakles. Gira sebelumnya juga merasa sangat kecewa dan membenci sikap Rakles. Hal itu Gira rasakan karena ia juga merasa kalau raja seharusnya melindungi rakyatnya. Namun Rakles malah melakukan hal sebaliknya pada ia dan rakyat Sugodam. Untuk itu Gira berencana mengalahkan Rakles dengan cara meminta pada Yanma agar tunduk pada Rakles dan meminta maaf padanya. Di saat ia telah menyerahkan Gira kepada Rakles, maka Gira akan langsung mengalahkan Rakles. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Yanma bersedia menemui anak buah dari Rakles untuk tunduk dan menyerahkan buronan mereka. Namun saat Yanma akan tunduk dan meminta maaf pada mereka, tak diduga dalam hatinya tetap menolak dan hal itu tetap tak bisa ia lakukan. Seketika rencana Gira pun menjadi gagal. Dengan begitu Yanma pun bertekad untuk takkan pernah tunduk pada siapapun dan akan melawan mereka dengan seluruh kemampuannya. Karena itu merupakan prinsip dari Raja Enkosopa. Yanma pun meminta rakyatnya untuk diam dan tetap mengikutinya, karena ia berjanji tak akan pernah kalah dari siapapun. Gira yang berpikir itu adalah keputusan terburuk untuk rakyatnya pun berubah seketika, karena rakyat Enkosopa sangat terharu dan mendukung keputusan raja mereka. Dan mereka menganggap Yanma merupakan raja yang terbaik. Mengetahui hal itu, Gira pun mulai memahami Enkosopa dan Yanma. Namun di saat yang sama Bagnarok kembali datang dan menagih apa yang mereka minta sebelumnya. Melihat tak ada itikat baik dari Yanma dan Gira, Raja Bagnarok pun kembali memerintahkan monster raksasanya untuk membunuh mereka. Yanma dan Gira pun seketika berubah untuk memulai pertarungan. Para Sugod pun kembali bersatu membentuk robot King Oger. Namun kali ini Gira tak mengendalikannya sendiri, karena Yanma juga berada di sana untuk membantunya. Dengan bantuan Yanma dan seluruh rakyat Enkosopa, akhirnya monster itu berhasil dikalahkan dengan bantuan teknologi canggih milik mereka. Pertarungan pun berakhir. Gira pun memuji karena tak ada batasan antara raja dan rakyatnya seperti yang ditunjukkan oleh Yanma dan warga Enkosopa. Di sana Yanma pun mengungkapkan bahwa hubungan mereka tak hanya sebatas raja dan rakyatnya, karena mereka adalah teman. Mengetahui hal itu, Gira pun sangat tertarik dengan mereka dan meminta mereka bergabung dengannya untuk menghancurkan Rakles. Namun tiba-tiba Himeno datang dan membawa Yanma dan Gira menggunakan Sugotnya ke kerajaan Isabana. Lalu episode 2 pun selesai. Sesampainya Gira dan Yanma di Isabana, mereka pun disambut oleh Himeno selaku ratu dari negeri itu. Namun di sana Himeno pun menahan Gira dengan menggantungnya serta meminta kepadanya agar ia menyerahkan God Kuwagatanya. Namun tentu saja Gira menolak akan hal itu. Ia bahkan menilai bahwa Himeno adalah ratu yang egois, karena ia menginginkan God Kuwagonnya hanya untuk kesenangan pribadinya saja. Gira bahkan sempat menilai bahwa Yanma menyukai Himeno karena Yanma mendukung keinginan wanita itu dengan meminta Gira menyerahkan God Kuwagonnya. Namun Yanma yang memiliki harga diri yang tinggi lantas menyangkal pernyataan itu. Di sana Himeno pun mengancam Gira, di mana jika Gira tak menuruti keinginannya, maka Himeno akan memanggil Rakles karena Himeno mengetahui bahwa Gira merupakan seorang buronan. Bukannya takut, Gira lantas bersemangat dan meminta Himeno agar segera mempertemukannya dengan Rakles. Hal itu pun membuat Himeno kebingungan, karena Gira yang sepertinya memang ingin ditangkap. Sementara itu Gira pun memberikan penawaran lain pada Himeno, di mana jika mereka memberikan sebuah makanan bernama Rainbow Jururira, maka ia akan mempertimbangkan tentang memberikan God Kuwagonnya kepada mereka. Himeno yang merasa tertantang pun segera membawa mereka kepada koki terbaik di kerajaan itu. Sedangkan di tempat berbeda, pemimpin Bagnarok memerintahkan kembali anak buahnya untuk memusnahkan manusia dan mengambil harta karun 3 dewa penjaga utama di Isabana. Kembali ke kerajaan Isabana. Di sana Yanma dan Gira dibuat terkejut dengan perlakuan rakyat Isabana yang terkesan terlalu patuh pada raja. Sehingga Gira menilai Himeno terlalu memaksakan perintah yang tak masuk akal pada rakyatnya sendiri. Namun sayangnya Himeno memang selalu mendapatkan apa yang ia inginkan. Tak lama kemudian akhirnya ia disuguhkan Rainbow Jururira sesuai keinginan Gira sebelumnya.
Setelah memakannya, Gira pun memuji kelezatan makanan itu. Namun sayangnya hal itu bukanlah Rainbow Juririra seperti yang ia makan saat Gira masih kecil. Dan karena alasan itu juga ternyata yang membuat Gira ingin menjadi raja. Walau begitu ternyata Himeno tetap tak membiarkan Gira pergi hingga ia menyerahkan God Kuwagatanya. Di saat Himeno akan kembali ke istana, tiba-tiba seorang rakyat bersama anaknya datang dan meminta pertanggungjawaban Himeno. Karena anaknya yang cacat tak juga sembuh setelah mendapatkan pengobatan dari Himeno. Setelah melihat mereka, Himeno pun menyadari bahwa anak itu hanya berpura-pura sakit dan ia pun lantas memberikan santunan kepada orang tuanya. Di sini pun Gira juga menyadari bahwa hal itu hanyalah alasan yang mereka buat karena mereka kesulitan ekonomi, di mana usaha jahit mereka sedang sepi. Malam harinya, Sebas atau pelayan Himeno mengungkapkan bahwa ia yang ternyata masih berusia 25 tahun. Dan ia pun telah bekerja di sana selama 3 tahun di istana Isabana itu. Dan ia pun menggunakan makeup khusus agar lebih terlihat seperti pelayan. Dan ia pun mengubah namanya menjadi Sebastian. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba seorang pelayan menginformasikan bahwa Bagnarok telah muncul kembali. Tanpa pikir panjang, Yanma dan Gira pun memutuskan untuk segera membantu Himeno yang telah menuju ke sana terlebih dahulu. Sesampainya di sana, mereka pun segera berubah dan melawan pasukan Bagnarok. Sementara Himeno yang melihat anak penjahit sebelumnya sedang terjebak lantas segera menolongnya. Di sana ia memintanya untuk segera menyelamatkan diri, karena Himeno yakin telah mengobati kakinya hingga sembuh. Himeno pun menyadarkan dan mengembalikan semangat hidup anak itu. Seketika itu juga ia segera berubah untuk segera menyelamatkan negerinya. Melihat perlakuan Himeno kepada anak itu, sontak membuat Gira menyadari kebaikannya. Di saat yang sama, Himeno kembali meminta God Kuwagata kepada Gira, karena ia akan menggunakannya untuk menyelamatkan negara dan rakyat yang dicintainya. Dengan begitu, Gira pun segera menyatukan semua Sugod hingga membentuk King Auger. Di sana Himeno pun menggunakan Sugod berbentuk keong bernama Sumuri untuk membantunya. Dengan kerjasama ketiganya, akhirnya Isabana berhasil diselamatkan. Sementara di tempat berbeda, Kaguragi menemui Rakles dan menawarkan dirinya untuk mengatasi dan mengalahkan Gira. Untuk itu Rakles pun memberikannya sebuah benda yang masih misterius. Sementara di Isabana, warga yang terluka pun mendapatkan pengobatan. Dan anak penjahit sebelumnya akhirnya dapat menggunakan kedua kakinya kembali. Tak hanya itu, Himeno pun memerintahkan Sebastian untuk memberikan pekerjaan kepada ayah anak itu, dengan memintanya membuatkan gaun baru untuknya. Sementara Yanma dan Gira akhirnya menyadari kebaikan di balik sifat egois dari Himeno yang ia tunjukkan melalui keindahan dan rasa empati kepada rakyatnya. Bahkan ternyata Gira telah menyadari hal itu sejak pertama kali Himeno menolongnya saat ia masih di Sugodam. Karena hal itu juga Gira meminta Himeno untuk bergabung dengannya. Namun di saat yang sama, God Kabuto pun muncul menyerang mereka. Namun God Kuwagata dengan cepat menyelamatkan mereka. Lalu episode 3 pun selesai. Di sini film pun berlanjut di mana God Kabuto masih melakukan penyerangan pada Kuwagata. Yanma yang berada di dalamnya pun menduga bahwa Sugod itu dikendalikan oleh Rakles. Hingga akhirnya tembakan pun dilancarkan ke arah King Auger dan hal itu lantas membuat Gira dan yang lainnya terlempar ke kerajaan Tofu. Bersamaan dengan itu terungkap bahwa yang mengendalikan God Kabuto itu adalah Kaguraki sang Hachi Auger. Setibanya di Tofu, Himeno yang tak mengetahui tentang God Kabuto sebelumnya pun diberitahu oleh Yanma bahwa Sugod itu merupakan salah satu dari 3 legend King Auger yang menyelamatkan bumi di masa lalu. Konon dahulu terdapat 3 dewa penjaga yang memisahkan diri karena mereka sangat membenci manusia. Karena hal itulah, Rakles memanfaatkan kekuatan mereka untuk memaksa manusia tunduk pada mereka. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk mencari Gira di pusat kerajaan Tofu. Sementara di tempat berbeda, Gira bertemu dengan Kaguragi. Di sana Gira belum menyadari bahwa Kaguragi yang sebelumnya menyerang mereka menggunakan God Kabuto itu. Kaguragi pun memperkenalkan diri serta kerajaan yang ia pimpin.
Mengetahui hal itu, Gira pun lantas memperkenalkan diri dan meminta kepadanya agar segera membawanya pada Rakles. Karena ia adalah buronan Sugodam dan juga ia ingin segera mengalahkan Rakles. Namun secara tak diduga, Kaguragi juga mengungkapkan bahwa dirinya juga menyimpan kebencian pada Rakles. Maka dari itu, Kaguragi pun memutuskan untuk bergabung dengan Gira. Setelah itu, Kaguragi pun memperkenalkan Gira kepada rakyatnya dan keunggulan negeri yang ia pimpin, yaitu berupa makanan dan hasil pertanian. Tak lama kemudian, Kaguragi mendapatkan kabar bahwa pasukan Bagnarok telah muncul di negeri mereka. Sementara Himeno dan Yanma yang menyadari kondisi itu pun segera berubah untuk melawan pasukan Bagnarok di sana. Tak lama kemudian, pemimpin Bagnarok yang menyadari tentang keberadaan Sugot Kabuto di sana pun muncul dan meminta kepada mereka untuk menyerahkan God Kabuto itu. Di saat yang sama, Kaguragi pun datang dan mencoba melakukan negosiasi pada mereka. Namun sayangnya Bagnarok memaksa dan mengancam akan menghancurkan kerajaan Tofu jika Kaguragi tak menyerahkan Sugot itu esok hari. Di saat yang sama, Kaguragi pun mencoba menghubungi Rakles. Namun Rakles malah mulai menagih janji Kaguragi untuk menangkap Gira dan membawa Gira ke hadapannya. Tak diduga ternyata Rakles juga menyelidiki Rita yang sedang berada di kastil pusat negeri Sugodam. Sementara di kerajaan Tofu, Kaguragi menjelaskan bahwa ia gagal bernegosiasi dengan Rakles tentang menyerahkan God Kabuto itu. Sehingga ia memutuskan meminta bantuan pada Gira, Yanma, dan juga Himeno yang berada di sana untuk menyelamatkan negeri mereka beserta rakyatnya dari pasukan Bagnarok. Gira, Yanma, dan Himeno yang menyadari Kaguragi sangat mencintai negeri dan rakyatnya pun lantas membulatkan tekad untuk membantunya. Untuk mengapresiasi hal itu, Kaguragi pun menjamu mereka dengan makanan dari hasil pertanian negeri itu. Keesokan harinya, para Bagnarok pun datang kembali untuk menagih janji Kaguragi. Namun Kaguragi lantas mempermainkannya dan bermaksud melakukan perlawanan pada mereka. Seketika, ia pun berubah dan memulai pertarungan melawan pasukan Bagnarok di sana. Beberapa saat kemudian, Gira, Yanma, Himeno muncul bersama Sugotnya. Namun di tengah pertarungan, tiba-tiba God Kabuto muncul kembali. Namun di sini Gira telah menyadari bahwa Sugot itu dikendalikan oleh Kaguragi. Hal itu pun sontak membuat Himeno dan Yanma terkejut, karena sebelumnya mereka diserang olehnya. Karena sudah ketahuan, Kaguragi pun terpaksa harus kembali menyerang Gira dengan God Kabuto itu, sehingga Kuwagon lagi-lagi harus menahan serangan Kabuto. Di sini Kaguragi mengakui bahwa ia memihak Rakles demi menyelamatkan negeri dan rakyatnya. Maka dari itu ia harus menyerahkan Gira pada Rakles. Namun Gira menganggap itu hanya omong kosong. Di sana Gira lantas memperingatkan Kaguragi atas sikap Rakles yang hanya memanfaatkannya. Di saat bersamaan, tak diduga Gira pun akhirnya berhasil mengendalikan God Kabuto itu. Seketika itu juga semua Sugot lagi-lagi menyatukan diri membentuk form King Auger. Dan kali ini God Kabuto juga menyatu sebagai Basoka yang digunakan oleh King Auger. Dengan kerjasama keempat Auger itu, akhirnya monster Bagnarok pun berhasil dikalahkan. Karena merasa bersalah, setelah itu Kaguragi pun meminta maaf pada Gira. Himeno yang sebelumnya tak ingin memaafkannya pun akhirnya disadarkan oleh Gira. Dengan begitu Gira pun lantas mengajaknya bekerja sama. Namun di sisi lain, Yanma menyadari bahwa Kaguragi tak bersungguh-sungguh meminta maaf. Karena sebelumnya ia masih menyimpan sebuah kebohongan yang akhirnya disadari oleh Yanma. Dan benar saja, ternyata di sana ia hanya memanfaatkan momen itu untuk menangkap Gira. Di saat yang sama, ia pun memanggil Rita, seorang hakim dan penguasa dari kerajaan Gokan. Di sana Rita pun bermaksud menangkap Gira yang merupakan seorang buronan internasional untuk diadili. Karena ia telah masuk tanpa izin di wilayah Tofu. Lalu film pun selesai. Di sini Gira pun dibawa ke kerajaan Gokan oleh Rita, sementara Kaguragi melaporkan keberhasilannya menangkap Gira pada Rakles. Setelah itu Rakles pun berencana untuk kembali menemukan dua Sugot legendaris yang tersisa setelah Sugot Kabuto yang ia berikan pada Kaguragi, di mana salah satu di antaranya diduga berada di hamparan es.
Sesampainya di kerajaan Kokan, Rita memerintahkan Morfonia untuk membelenggu Gira di bola salju. Di sini Rita menduga bahwa Gira melakukan kejahatan dengan mencuri King Oger dan menggunakannya untuk menginvasi negara lain. Gira pun membenarkan hal itu dan mengaku sebagai raja kejahatan karena ia mengira bahwa Rita akan segera membawanya ke Sugodam jika mengetahui kejahatan. Namun setelah ia menyadari bahwa ia akan diadili di sana, Gira lantas menyesal karena telah membohongi Rita. Walau begitu, Rita tetap akan menegakkan keadilan dengan menyelidiki lebih jauh kasus Gira sebelum menjatuhkan hukuman kepadanya. Di saat yang sama, pasukan Bagnarok tiba-tiba muncul di area kerajaan itu. Rita yang menyadari tujuan jahat mereka pun segera berubah dan menghabisi mereka. Setelah menetapkan hukuman pada seorang pelaku kejahatan, Morfonia mengingatkan Rita tentang hari persidangan Gira yang akan segera dilaksanakan. Namun Rita sejenak memasuki kamarnya untuk menemui Moftun dan meminta pendapat sebuah boneka besar tentang hukuman yang akan diberikan pada Gira. Namun Moftun berpendapat bahwa hal itu belum bisa dilakukan sebelum ia menemukan bukti dan fakta yang kuat untuk mendakwa Gira. Dari sana Rita berencana menginvestigasi para raja dan rakyat dari berbagai negara. Sementara di markas Bagnarok, pemimpin mereka memerintahkan pasukannya kembali untuk mencari harta karun berupa dewa penjaga kedua yang diduga berada di negeri es. Berdasarkan informasi yang mereka terima dari seorang yang masih misterius. Sedangkan Rita mulai menginvestigasi satu persatu para raja dari masing-masing kerajaan termasuk Rakles. Tak diduga di sana Rita meminta Himeno sebagai dokter yang handal untuk membantunya. Sementara Rakles lantas mengancam Rita dengan menghancurkan kerajaannya jika ia membebaskan Gira dan tak menjatuhkan hukuman mati padanya. Namun Rita tak bisa memutuskan sepihak, karena kebenaran tetap akan ia tegakkan apapun resikonya. Sedangkan Morfonia menemui Gira dan mencabut satu helai rambutnya. Dari sana Gira pun memberitahukan pada Morfonia bahwa ia tak akan membenci Rita, karena ia percaya bahwa Rita adalah orang yang adil dalam menegakkan kebenaran. Maka dari itu, Gira akan menerima apapun hukuman yang akan diputuskan oleh Rita setelah memberikan kesaksiannya. Beberapa saat kemudian, Rita akhirnya mendapatkan semua informasi yang ia butuhkan untuk mengadili Gira. Keesokan harinya, sidang pun dimulai. Beberapa kerajaan pun hadir untuk menyaksikan hal itu. Tanpa basa-basi, Rita pun langsung memberikan keputusan tanpa mendengarkan kesaksian Gira terlebih dahulu. Beruntungnya di sana Gira dinyatakan tidak bersalah. Hal itu lantas membuat Rakles terkejut. Rita pun membuktikan bahwa Gira tak mencuri pedang kaliber itu. Sebelumnya diketahui bahwa pedang itu tak dapat digunakan oleh sembarang orang, dan Gira pun dapat menembus otoritas Oger kaliber karena ternyata ia masih memiliki darah atau keturunan Raja Sugodam. Sebagaimana Rainbow Jururira yang Gira cari sebelumnya. Makanan itu ternyata hanya terdapat di kerajaan Sugodam 10 tahun yang lalu. Dan akhirnya terungkap bahwa nama asli Gira adalah Gira Hesti. Hal itu pun membuktikan bahwa Gira sebenarnya adalah adik dari Rakles. Hal itu pun diperkuat dengan tes DNA yang diambil Rita dari sampel darah Rakles dan rambut Gira tanpa mereka sadari. Dengan bantuan Himeno sebagai dokter, akhirnya terungkap bahwa Gira merupakan anggota kerajaan Sugodam. Rita pun menyadari bahwa selama ini Rakles menyembunyikan fakta itu. Gira pun tak didakwa sebagai pencuri karena ia menggunakan benda milik keluarganya sendiri. Tuduhan invasi kerajaan lain pun tak terbukti setelah Gira menginvestigasi semua rakyat di masing-masing kerajaan. Bahkan mereka bersaksi bahwa Gira adalah orang yang baik. Maka dari itu Gira pun dibebaskan dari segala tuduhan Rakles. Mengetahui hal itu, Rakles pun lantas kesal dan mengingatkan Rita tentang ancamannya yang ia nyatakan pada Rita sebelumnya. Namun Rita tak takut karena menurutnya kebenaran haruslah ditegakkan di atas segalanya. Ia pun telah memutuskan Gira tak bersalah. Saat Rakles pergi, tak diduga pasukan Bagnarok kembali muncul menyerang kerajaan Kokan. Kali ini semua raja yang telah berkumpul pun menyatukan kekuatan dan memulai pertarungannya dengan pasukan Bagnarok.
Hingga pada akhirnya semua Sugod kembali menyatukan diri membentuk King Oger untuk melawan monster Bagnarok yang menjadi raksasa. Walau sebelumnya mereka memiliki tujuannya masing-masing, akhirnya mereka dapat bekerja sama dan menyatukan kekuatan untuk menghancurkan monster itu. Saat pertarungan berakhir, mereka pun berpisah. Namun secara tak diduga, Rita menemukan Morphonia yang terluka parah dan istananya yang telah porak-poranda akibat serangan Bagnarok yang mencari kristal dewa penjaga yang ternyata tersembunyi di bawah istana kerajaan Kokan. Di sana Rita pun bahkan tak menyadari akan hal itu. Lalu episode 5 pun selesai. Ke kerajaan Sugodam, dan di sana Gira pun disambut oleh Kogane, Bun, dan beberapa rakyat Sugodam lainnya yang telah mengetahui bahwa Gira adalah seorang pangeran yang sempat menghilang. Ternyata Gira kembali ke Sugodam dengan tujuan untuk mengalahkan Rakles. Di saat yang sama, tiba-tiba muncul sebuah pemberitahuan dari Bagnarok. Di sana Bagnarok menyatakan bahwa mereka telah menyandra seluruh dunia, yaitu dengan membuat sebuah terowongan bawah tanah di bawah 5 kerajaan yang terhubung dengan kerajaan Bagnarok, di mana mereka telah meletakkan 5 kepompong berisi monster yang akan menetas secara bersamaan serta dapat meledakkan kota jika dihancurkan. Dan hanya ada satu cara untuk dapat menyelamatkan mereka, yaitu dengan menyerahkan Gira kepada Bagnarok. Mendengar hal itu, Gira pun memutuskan untuk pergi sendiri menemui Bagnarok. Namun sebelum itu terjadi, Yanma pun muncul untuk memperingatkannya bahwa Bagnarok mengincar kemampuan Gira yang dapat mengendalikan King Oger sesuka hati. Dengan kemampuan itu, mereka berencana untuk merebut semua Sugod dan semua dewa penjaga. Di sini pun terungkap cara Gira mengendalikan Sugod, yaitu hanya dengan meminta bantuan langsung kepada mereka. Diketahui ternyata Gira dapat berbicara dengan para Sugod yang tentu saja hal itu tak dapat dilakukan oleh raja lainnya. Maka dari itu Yanma meminta Gira untuk tak gegabah dalam mengambil tindakan. Setelah itu Yanma pun mengajaknya pergi ke sebuah rapat para raja yang dilakukan di istana Rakles. Sesampainya di sana, tanpa basa-basi Gira pun berlari untuk menyerang Rakles. Namun Rita dan Kaguragi bercerita bahwa saat Gira masih kecil ia mengalami sebuah penculikan, di mana saat itu semua orang dikerahkan untuk melakukan pencarian ke rapat itu. Di sana Rita pun menjelaskan bahwa harta karun kerajaan Kokan, yaitu jiwa God Scorpion, berhasil dicuri oleh Bagnarok. Maka dari itu mereka telah mengetahui resiko jika Gira menyerahkan diri pada Bagnarok. Untuk itu Rita memiliki ide agar 5 kerajaan beraliansi mengatasi masalah ini. Namun Rakles tak sependapat, karena ia ingin semua raja hanya tunduk padanya, karena ia merasa King Oger adalah milik kerajaan Sugodam. Maka dari itu, jika mereka ingin negaranya diselamatkan, para raja harus bersumpah untuk setia pada Rakles. Dengan begitu, Rakles akan membagikan kekuatan dewa penjaga pada mereka. Dan tentu saja itu adalah akal-akalan Rakles untuk merebut semua kerajaan. Di saat yang sama pasukan Bagnarok pun muncul dan mengamuk di kota. Yanma pun memutuskan untuk menunda rapat dan berubah untuk mengatasi para Bagnarok. Namun tak diduga kaliber mereka tak dapat digunakan. Hal itu yang berarti Sugod mereka juga tak dapat dikendalikan untuk sementara waktu, karena ternyata Sugod mereka kini ada di bawah kendali Rakles. Rakles pun lantas menggunakan momen itu untuk mengancam para raja dengan memaksa mereka memutuskan agar segera bergabung dengannya. Akhirnya menyadari bahwa ternyata Gira memang dapat berkomunikasi dengan Sugodnya. Sesampainya di luar istana, Gira pun memutuskan untuk bekerja sama dengan Kuwagata Ogernya membebaskan God Scorpion. Di saat yang sama Kamejim pun muncul membawa jiwa God Scorpion. Gira pun lantas berubah untuk merebutnya. Namun sayangnya pasukan Bagnarok lainnya muncul menghalanginya. Beruntungnya Himeno dan para Oger lainnya datang ikut membantu. Saat kepompong itu berusaha dihancurkan oleh pasukan Bagnarok, Gira pun lantas memanggil King Oger untuk membantunya. Namun sayangnya usahanya pun sia-sia, karena King Oger masih berada di bawah kendali Rakles. Maka Dar menemui Kamejim untuk merebut jiwa God Scorpion. Dan saat Kamejim lengah, Kaguragi pun akhirnya berhasil merebutnya, sedangkan Gira yang berusaha sendiri akhirnya untuk mendapatkan simpati dari mereka. Di sana ia pun berjanji untuk melindungi rakyat dengan kekuatan dewa penjaga. Saat Kaguragi akan menyerahkan jiwa God Scorpion pada Rakles, tiba-tiba Gira merebutnya.
Hal itu pun lantas digunakan Rakles untuk memprovokasi rakyatnya agar mereka ikut membenci Gira dan menganggapnya sebagai musuh kerajaan Sugodam. Namun hal itu tak lantas membuat Gira menyerah. Ia bahkan bersyukur dan berjanji akan merebut Sugodam dari tangan Rakles dan menguasai dunia. Di saat yang sama, Gira pun memanggil God Scorpion dan menggunakannya untuk melawan pasukan Bagnarok. Sementara Rakles mulai memanggil King Oger dan hal itu tentu saja membuat Gira terkejut. Dengan King Oger itu, satu kepompong pun berhasil dihancurkan oleh Rakles. Namun Gira pun menjadi bingung karena ternyata terdapat dua God Kuwagata di sana. Di saat yang sama, tiba-tiba God Scorpion lepas kendali dan menyerang King Oger. Serangan itu pun membuat semua Sugod berpisah, hingga akhirnya tampak sebuah God Kuwagata Zero di sana. Lalu film pun selesai. Setelah King Oger diserang oleh God Scorpion, Gira pun lantas keluar karena God Scorpion tak lagi ingin mendengarkannya sehingga ia hampir saja diserang oleh Sugod itu. Namun beruntungnya God Kuwagata datang dan berhasil menghalanginya. Bersamaan dengan itu, Bun dan Kogane pun muncul menemui Gira dan kembali memintanya untuk bersembunyi karena ia sedang diburu. Keesokan harinya lagi-lagi Rakles memprovokasi rakyatnya untuk membenci Gira yang sebelumnya sempat menggunakan God Scorpion yang dicuri Bagnarok untuk menyerang King Oger. Karena hal itu juga, Rakles memperingatkan rakyatnya agar berhati-hati pada Gira yang berada di pihak Bagnarok. Karena itu, Rakles pun berjanji pada rakyatnya untuk segera menangkap dan membunuh Gira. Sementara para raja lainnya akhirnya menyadari bahwa ternyata Rakles dapat mengendalikan King Oger tanpa Gira. Sedangkan di tempat berbeda, Yanma dan Himeno mulai bersaing memperbaiki dan mengobati para Sugod yang terkena racun dari God Scorpion sebelumnya. Persaingan itu pun dilakukan untuk membuktikan kerajaan mana yang lebih baik. Dan para rakyat dari masing-masing kerajaan pun dikerahkan. Sementara di markas Bagnarok, Dasnarok kembali memerintahkan Kamejim untuk kembali merebut dua dewa penjaga yang sempat direbut oleh Gira, karena diketahui mereka berada di luar kendali Gira. Dan lagi-lagi pasukan Bagnarok pun dikerahkan di bawah perintah Kamejim. Keesokan harinya, penjaga kerajaan pun kembali dikerahkan untuk mencari Gira di rumah penampungan. Namun beruntungnya anak-anak di sana berhasil meyakinkannya bahwa Gira tak berada di sana. Di sisi lain, pasukan Bagnarok pun kembali menyerang rakyat Sugodam untuk mencari keberadaan dewa penjaga. Hingga seorang rakyat menduga bahwa pasukan itu datang atas perintah Gira. Sementara Gira yang sedang bersembunyi tak diizinkan oleh Kogane keluar untuk menghindari amukan warga Sugodam. Sehingga Rita dan Kaguragi sampai di sana untuk menghadapi pasukan Bagnarok itu. Di tempat berbeda, Yanma yang sempat berpikiran buruk pada Himeno pun tersadar setelah Himeno menceritakan tentang kedua orang tuanya yang meninggal 15 tahun yang lalu di saat kemarahan para dewa terjadi. Namun ternyata mereka tewas bukan karena amukan para dewa, akan tetapi karena dibunuh oleh seseorang berjubah yang misterius menggunakan racun yang mirip dengan racun God Scorpion. Dan Himeno juga menduga bahwa orang itu adalah dalang bencana 15 tahun yang lalu. Karena hal itulah, Himeno bertekad untuk mendapatkan God Scorpion dan meneliti racun itu agar orang lain tak bernasib sama seperti kedua orang tuanya. Dan di saat yang sama, akhirnya pasukan Bagnarok juga sampai di sana, sehingga Yanma dan Himeno mau tak mau harus bekerja sama menghadapi mereka. Sementara salah satu pasukan Bagnarok menemukan God Kabuto di suatu tempat dan berencana mengambilnya. Seketika itu juga mereka pun berubah ke wujud raksasa dan mengangkatnya. Menyadari kondisi darurat itu, rakyat Ishabana dan Enkosopa yang sempat berseteru akhirnya bekerja sama memperbaiki para Sugod. Dan di saat yang sama, God Scorpion pun muncul kembali untuk menolong God Kabuto. Dan lagi-lagi Gira pun mencoba kembali berbicara dengannya, namun sayangnya God Scorpion langsung menolaknya. Karena itu Yanma dan Himeno akhirnya mau bekerja sama dengan Gira, namun tentu saja mereka tak ingin mengakuinya secara langsung di hadapan Gira. Bersamaan dengan itu, akhirnya para Sugod berhasil diperbaiki dan diobati. Dan kali ini akhirnya para Sugod bisa dikendalikan oleh Gira hingga mereka membentuk kembali King Oger dan pertarungan pun kembali dimulai. Sedangkan Himeno mencoba berbicara dengan God Scorpion seperti Gira. Karena Himeno telah membulatkan tekadnya untuk mendapatkan God Scorpion. Akhirnya Himeno pun mencoba berbicara dengan God Scorpion seperti Gira. Walau God Scorpion sempat tak mempercayainya, namun akhirnya Himeno berhasil memahami dan berkomunikasi dengannya. Sehingga God Scorpion berhasil membantunya dan bergabung dengan King Oger untuk mengalahkan pasukan Bagnarok.
Setelah pertarungan itu, kedua dewa penjaga itu pun akhirnya pergi. Sementara Yanma dan Himeno juga tak ingin menangkap Gira. Maka dari itu mereka pun membiarkan Gira kembali ke persembunyiannya. Lalu pertandingan antara kedua kerajaan itu pun juga berakhir seri. Namun tak diduga saat Gira kembali ke rumah penampungan, ternyata anak-anak di sana telah disandra oleh pasukan kerajaan Sugodam yang memburu dirinya. Rita yang ternyata juga berada di sana pun akhirnya menyampaikan pesan Rakles pada Gira, bahwa Rakles menginginkan pertarungan penentuan. Lalu film pun selesai. Cerita kali ini dibuka dengan pengumuman dari Rita, di mana 7 hari ke depan pertarungan Rakles dan Gira akan segera dilaksanakan. Dan Rita sendiri yang akan menjadi juri di pertandingan itu. Kemenangan peserta di pertandingan kali ini ditentukan jika salah satu pihak menyerah atau mati. Sementara di Istana Sugodam, anak buah Rakles mempertanyakan mengapa Rakles mengajukan pertarungan itu. Di sini pun terungkap, di mana ternyata pertarungan ini lagi-lagi akan digunakan Rakles untuk memfitnah dan memprovokasi rakyatnya yang masih ragu bahwa Gira merupakan seorang pengkhianat kerajaan. Namun Doga agak sedikit ragu dengan hal itu, karena pertarungan itu adalah ide dari Kaguragi. Di mana Doga sebenarnya sedikit curiga pada gerak-gerik Kaguragi, dan ia merasa Kaguragi rakyatnya untuk bersama-sama memberi dukungan pada Gira. Sementara Himeno dan Kaguragi tiba-tiba menghubunginya untuk mengajak Yanma menghentikan pertarungan itu. Karena Himeno sebenarnya tak rela jika ketiga Sugot legendaris itu jatuh ke tangan Rakles. Di tengah pembicaraan itu, Himeno yang curiga pada gerak-gerik Kaguragi pun menanyakan padanya, mengapa Kaguragi mudah terpengaruh oleh Rakles. Karena itu Himeno mencoba mengingatkannya pada bencana akibat kemarahan para dewa Sugot 15 tahun yang lalu, di mana saat itu dewa dari Sugodam lah yang dapat menghentikan mereka. Namun anehnya pemimpin dari Sugodam tak melakukan apa-apa. Di sini Kaguragi pun tak ingin mempermasalahkan hal itu, karena baginya masa lalu hanyalah masa lalu. Tak menyerah, Himeno pun kembali menyadarkan mereka agar memihak kepada Gira. Hal itu ia lakukan karena Himeno menyadari kemampuan Gira yang mampu mengendalikan semua Sugot dan King Oger. Tak hanya Himeno, tak diduga pihak Bagnarok juga ternyata memiliki pemikiran yang sama. Karena itu mereka berencana untuk menculik Gira dan menjadikannya sekutu. Namun karena Kamejim selalu gagal, Desnarok pun menjadi sangat marah. Secara tak diduga seekor monster yang mampu meniru wujud seseorang pun muncul dan menawarkan diri untuk menangkap Gira. Sedangkan di kerajaan Isabana, Himeno memperlihatkan penemuannya pada Kaguragi berupa racun God Scorpion yang akan mereka gunakan untuk menolong Gira. Sedangkan di kerajaan Kokan, Rita mulai mencari tahu insiden penculikan Gira di masa lalu dengan menanyakannya langsung pada Gira. Namun sayangnya Gira tak mengingat apapun tentang kejadian itu. Hal itu lantas membuat Rita curiga pada Rakles yang kemungkinan terlibat dalam penculikan Gira. Jika memang terbukti, maka Rakles tentunya akan diadili di kerajaan Kokan. Tak hanya itu, hal itu juga karena pertarungan penentuan seharusnya disetujui oleh kedua belah pihak. Namun dalam kasus ini Gira dipaksa untuk setuju karena pihak Rakles mengancamnya dengan menawan anak-anak. Maka dari itu, Himeno dan yang lainnya sedang berusaha menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi dan apakah ada hubungan antara kemarahan dewa 15 tahun yang lalu, penculikan Gira, kematian orang tua Himeno dan Rakles. Walau begitu, Gira bertekad untuk tak menyerah dan tak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengalahkan Rakles di pertarungan itu. Lalu Shin pun beralih di kerajaan Sugodam. Di sana diam-diam Kaguragi menemui Rakles dan memberikan sebuah racun God Scorpion kepadanya sebagai senjata rahasia untuk membunuh Gira. Keesokan harinya pertarungan penentuan pun tiba. Di pertarungan ini kemenangan akan ditentukan jika peserta menyerah atau mati. Dan jika Rakles menjadi pemenangnya, ia ingin Gira dikeluarkan dari keluarga kerajaan dan tinggal di penjara untuk selama-lamanya. Sementara jika Gira menang, ia ingin tahta Rakles menjadi miliknya. Setelah keduanya setuju, maka seketika itu juga pertarungan pun dimulai. Saat pertarungan berlangsung, Himeno dan yang lainnya pun menemui Rita untuk memberitahukannya tentang operasi Gira milikku yang sedang mereka rencanakan, di mana rencana itu kini berada di tahap akhir. Dengan itu mereka berencana menculik Gira saat Rakles berhasil mengalahkannya dengan racun God Scorpion yang telah Kaguragi berikan pada Rakles, di mana racun itu telah disabotase oleh Himeno dengan obat bius sebelumnya. Namun tak diduga Kaguragi tak mengingat apa yang sebenarnya telah ia berikan pada Rakles. Sementara pertarungan Rakles dan Gira masih berlanjut hingga Gira dihajar berkali-kali oleh Rakles.
saat dari Himeno dan yang lainnya menuju ke suatu tempat. Walau Gira telah terdesak, namun ia tak juga ingin menyerah pada Rakles. Di tengah pertarungan, tiba-tiba monster Bagnarok yang menyamar menjadi Yanma pun muncul untuk mengalihkan perhatian Gira. Hal itu pun sontak membuat Himeno dan yang lainnya terkejut. Sementara Rakles yang tak ingin pertarungannya diganggu lantas menyuntikkan racun sebelumnya pada monster itu. Gira yang tak sadar bahwa itu adalah monster pun segera menghampiri Yanma palsu itu. Saat kamera menghampirinya, seketika itu juga Yanma palsu itu pun kembali ke wujud monster Bagnarok. Hal itu pun sekali lagi membuat warga Sugodam semakin yakin bahwa Gira adalah sekutu. Dari sini Gira baru menyadari bahwa dirinya telah dijebak oleh Rakles. Gira yang lengah pun akhirnya berhasil dikalahkan oleh Rakles dengan mudah karena hal itu. Dengan begitu maka Rakles pun dinyatakan menang. Sementara Gira yang dianggap tewas akhirnya berhasil diselamatkan dengan bantuan pengobatan dari Himeno. Karena dianggap tewas maka Kaguragi memintanya bersembunyi terlebih dahulu untuk sementara waktu. Sementara tak diduga, monster Bagnarok sebelumnya telah mengamuk di kota. Karena Gira telah kalah, maka Bagnarok kini menjadi tugas dari Rakles untuk melindungi rakyatnya. Namun saat Rakles akan memanggil King Oger, secara tiba-tiba God Hopper muncul lalu episode 8 pun selesai. Kogane yang ikut mengira Gira telah mati pun lantas bersedih. Sementara Rakles memerintahkan anak buahnya untuk menemukan jasad Gira. Sedangkan Yanma, Himeno, Rita, dan Kaguragi yang memalsukan kematian Gira lantas menyembunyikannya di suatu tempat. Di sini Himeno mendiagnosa bahwa serangan Rakles tak mengenai bagian vitalnya sehingga Gira masih bisa diselamatkan. Dari pernyataan itu Gira pun lantas menyangka Rakles sengaja melakukannya. Namun Yanma menyangkalnya karena ia menyadari Rakles bukanlah orang yang pelin-pelan untuk mewujudkan ambisinya. Di markasnya, Death Narok mulai panik karena ketiga Sugoshin legendaris telah muncul dan usahanya selama ini untuk mendapatkan mereka berhasil digagalkan. Hal itu pun tentu tak membuatnya tinggal diam. Sementara keempat raja akhirnya sepakat untuk bekerja sama menyembunyikan Gira untuk menjaga perdamaian dunia dengan memanfaatkan kekuatan Gira. Namun saat mereka berpisah, tak diduga ternyata masing-masing dari mereka berencana untuk menguasai Gira demi diri mereka sendiri. Sehingga pelayan pribadi dari masing-masing kerajaan dikerahkan untuk membawa Gira ke kerajaan mereka masing-masing. Namun secara bersamaan pasukan Bagnarok pun muncul kembali di 5 kerajaan dan menyerang rakyat di kerajaan itu. Sementara para raja mengatasi kekacauan itu, Shiokara, Sebastian, dan Kuroda diutus untuk membawa Gira. Sesampainya di sana ketiga pelayan itu pun bertemu dan terpaksa berbohong pada pelayan lainnya tentang tujuan mereka menemui Gira. Di sini Sebastian pun harus gagal membawa Gira ke Isabana karena tiba-tiba Death Narok muncul di Isabana. Sementara Shiokara juga harus gagal membawa Gira ke Enkosopa karena ternyata pasukan Sugodam juga sedang berada di sana. Di sisi lain Rakles pun mulai mengira Kaguragi mengkhianatinya dengan menyembunyikan mayat Gira untuk ia kuasai sendiri kekuatannya. Namun Kaguragi menyangkalnya dan lantas berkata bahwa Rakles lah yang berkhianat karena ternyata Sugodam memiliki Sugot sendiri yang ia sembunyikan. Karena itu juga Rakles kembali mengancam Kaguragi agar tetap tunduk kepadanya. Di saat yang sama, Kaguragi yang menyadari kerajaannya diserang oleh pasukan Bagnarok pun lantas bergegas menolong rakyatnya. Namun tak diduga ternyata Death Narok juga telah sampai di sana dan pertarungan mereka pun tak terhindarkan. Dan di saat yang sama Gira dan 3 pelayan tadi juga telah berada di sana dan menyadari hal itu. Dan akhirnya terbongkar tujuan 3 pelayan itu diutus oleh raja mereka masing-masing sehingga membuat mereka bertengkar. Saat Gira akan meninggalkan ketiga pelayan itu, tiba-tiba Morphonia sampai dan menangkapnya serta membawanya ke kerajaan Gokan. Di sana Gira pun menyadarkan keempat pengawal raja itu, dan tiba-tiba Death Narok juga telah sampai di sana. Melihat pasukan Bagnarok yang mengamuk di Gokan, Morphonia lantas melepaskan Gira untuk membantu kerajaan mereka. Tak ingin buang waktu, Gira pun seketika menyatukan Sugot menjadi King Oger lalu bertarung melawan pasukan Bagnarok yang mengamuk. Secara tak diduga, God Hopper kembali muncul untuk mencari God Kabuto dan Scorpio. Gira yang bisa mengerti keinginan Sugot itu lantas membuat Sugot itu percaya pada Gira dan menyatukan diri dengan King Oger serta monster Bagnarok berhasil dikalahkan. Pertarungan pun berakhir. Namun tak diduga, Morphonia yang sedang mencari Rita dikejutkan karena ia mendapati Rita telah tergeletak tak berdaya. Tak hanya Rita, ternyata hal itu juga terjadi pada 3 pelayan dan raja lainnya.
di mana Desnarok telah mengalahkan mereka. Ternyata hal itu Desnarok lakukan untuk menaklukkan kelima kerajaan dan menguasai semua Shugod. Desnarok pun telah menanamkan kepompong yang lebih kuat dari sebelumnya di masing-masing kerajaan. Gira yang berusaha melawan pun akhirnya diculik olehnya dan dibawa ke kerajaan Bagnarok, lalu episode 9 pun selesai. Cerita lalu berlanjut ke episode ke-10. Gira yang pingsan pun bermimpi tentang masa lalunya di kerajaan Sugodam, di mana dari sebuah buku, Kogane menjelaskan tentang 5 kerajaan yang saling bertentangan, tapi mereka dapat bersatu demi rakyatnya. Hal itu pun membuat Gira teringat pada hal yang terjadi pada para Shugod dan sebuah keajaiban jika kelima kerajaan bersatu. Seketika itu juga, ia pun tersadar dan telah terikat di kerajaan Bagnarok. Di saat yang sama, Desnarok langsung meminta Gira memanggil 3 Shugod legendaris yang akan digunakan untuk membalikan keadaan dunia. Sementara semua pelayan dan para raja yang sebelumnya terluka akhirnya dibawa ke Ishabana untuk mendapatkan perawatan medis. Di sini semua raja pun merasa bersalah karena para pelayannya dan juga Gira menjadi korban keganasan Bagnarok. Di saat yang sama, Rakles pun kembali memberikan penawaran kepada mereka, di mana Rakles akan memberikan bantuan berupa pertolongan menggunakan kekuatan King Oger jika salah satu dari mereka bersedia menyerahkan kerajaannya pada Rakles. Karena hanya Rakles yang dapat mengendalikan King Oger untuk menghancurkan kepompong yang tertanam pada 5 kerajaan itu. Sehingga bagi raja yang menyerahkan kerajaannya pada Rakles, maka Rakles akan memprioritaskan kerajaan itu untuk ia tolong karena King Oger tak dapat menolong 5 kerajaan itu sekaligus. Tak diduga Himeno yang sangat percaya pada Gira masih menanti keajaiban yang akan muncul darinya. Maka dari itu Himeno mengajak mereka untuk menyelamatkan Gira dan mewujudkan keajaiban tentang legenda King Oger itu. Namun sayangnya Yanma, Kaguragi, dan Rita lantas pesimis dan menganggapnya hanyalah sebuah dongeng. Mereka pun lantas berpisah karena tak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk menyelamatkan rakyat dan kerajaannya. Sementara kepompong Bagnarok pun menunjukkan perkembangannya di 5 kerajaan itu. Hal itu pun membuat Yanma, Himeno, Kaguragi, dan Rita semakin putus asa serta ingin meninggalkan kerajaan mereka. Namun di satu sisi Morfonia, Shiokara, Sebastian, dan Kuroda menyadarkan raja mereka untuk tetap melindungi kerajaannya. Hal itu pun lantas membuat semangat para raja kembali untuk memperjuangkan keselamatan rakyat dan kerajaannya. Sementara Gira yang tak ingin patuh pada perintah Desnarok lantas dihempaskan ke sebuah bukit. Dari atas bukit itu Desnarok bermaksud menunjukkan kehancuran semua kerajaan pada Gira, sehingga kerajaan Bagnarok akan menjadi satu-satunya kerajaan di bumi. Namun hal itu tak lantas membuat kepercayaan Gira pada rekan-rekannya memudar. Karena menurutnya setiap raja pasti tak akan menyerah dan tak akan membiarkan siapapun menghancurkan rakyat dan kerajaan yang mereka cintai. Dan benar saja, secara bersamaan akhirnya semua raja pun berkumpul di sana. Kelimanya pun bertarung dan berubah secara bersamaan. Dengan kerjasama kelima Oger, akhirnya Desnarok berhasil dipukul mundur. Sementara itu kelima kepompong tiba-tiba menetas menjadi monster. Saat mereka tak memiliki rencana untuk bisa mengalahkannya, tiba-tiba ketiga Shugod legendaris itu muncul di hadapan mereka. Shugod itu pun lantas berkata bahwa mereka bersedia membantu Gira dan yang lainnya melawan pasukan Bagnarok. Seperti harapan Himeno sebelumnya, dengan bantuan Gira dan ketiga Shugod legendaris itu, keajaiban legenda King Oger akhirnya benar-benar menjadi kenyataan saat kelima Oger menyatukan kekuatan mereka. Dengan kekuatan legenda King Oger, kelima monster Bagnarok pun akhirnya berhasil dihancurkan. Saat kelima kerajaan berhasil diselamatkan, lagi-lagi rakyat Sugoda mengira bahwa Rakles lah yang melakukan hal itu sendirian. Namun walau begitu, Gira dan yang lainnya pun tak memperdulikan akan hal itu. Walau Rakles mendapatkan simpati dari rakyatnya, namun di satu sisi ia sangat kesal dengan semua yang terjadi. Sementara itu ternyata Desnarok telah mempersiapkan rencana lainnya untuk membalikan dunia dan episode 10 pun selesai. Demikianlah alur cerita Osama Sentai King Oger kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.